Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Fakfasbari dengan NPM 230603031 dari kelas SKB 01. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai energi berkelanjutan. Oke, pada slide pertama, di sini menunjukkan dua kemungkinan masa depan ya, yaitu adalah sistem energi yang dengan emisi rendah ya, dan juga sistem energi dengan emisi yang tinggi. Nah, jika kita berhasil bertransisi menuju energi yang bersih ya, maka resiko iklim itu akan menurun dan pembangunan bisa berkelanjutan. Sebaliknya, jika kita tetap bertahan pada energi fosil, maka resiko iklim akan meningkat, ekosistem rusak, dan juga peluang pembangunan semakin terbatas. Nah, selain itu juga di sini membahas juga mengenai potensi-potensi apa saja yang dapat membooster menjadi sebagai booster ya untuk peningkatan pencapaian tujuan-tujuan SDGs dari setiap negara. Dan di sini juga ada batasan-batasan yang menjadi penghalang bagi setiap negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Nah, energi berlanjutan itu berhubungan langsung dengan tujuan SDGs nomor 7 dan juga 13. Nah, selain itu juga di sini ada juga pengertian dari energi berkelanjutan itu sendiri. Jadi, energi berkelanjutan adalah energi yang mempunyai sistem energi yang mampu memenuhi kebutuhan eh, generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Nah, jadi hal tersebut yang menjadikan energi berkelanjutan ini adalah menjadi penting bagi kemaslahatan umat manusia. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah energi fosil yang menjadi energi utama saat ini adalah energi berkelanjutan? Nah, energi fosil adalah energi yang sifatnya kotor ya, karena dia menghasilkan emisi-emisi gas yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Hal tersebut yang menjadikan energi fosil itu bukan salah satu energi yang bersifat berkelanjutan gitu. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang dominasi dari energi fosil itu sendiri. Jadi pada tahun 1990 sampai 2023, di sini energi fosil atau coal di sini adalah masih mendominasi sebagai energi yang dipakai tertinggi ya, sumber energi tertinggi yang dipakai oleh seluruh dunia. Nah, hal tersebut memberikan dampak ya. Dampaknya apa aja? Jadi berdasarkan grafik yang ada di bawah, di sini adanya peningkatan emisi gas CO2, terutama pada industri ketenaga listrikan, karena di sini industri ketenaga listrikan seperti PLTU itu masih menggunakan bahan bakar yang berasal dari coal. Hal tersebut yang menyebabkan penambahan emisi gas CO2 yang sangat signifikan. Nah, selanjutnya adalah tantangan global pada sektor energi. Yang pertama adalah adanya krisis energi dan keamanan pasokan. Yang kedua adalah perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca ya, karena saat ini masih energi fosil masih menjadi penyumbang energi tertinggi di dunia. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan kebutuhan global ya. Jadi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi ini menyebabkan permintaan energi itu menjadi meningkat. Terus yang keempat ada ketergantungan energi fosil ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, energi fosil masih menjadi satu-satunya energi yang menjadi energi utama pemasok energi dunia. Nah, yang kelima ada keterbatasan teknologi penyimpanan energi seperti baterai ya. Terus yang keenam ada biaya investasi dan pendanaan transisi energi yang terbilang cukup tinggi ya. Terus yang ke tujuh di sini kesiapan jaringan listrik yang kurang memadai untuk beberapa negara untuk melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, selanjutnya adalah masalah dampak sosial dan juga ketenaga kerjaan, karena di sini transisi energi menjadi energi terbarukan membuat ketenaga kerjaan menjadi tergeser dari yang fosil menjadi energi terbarukan gitu. Nah, saja adalah peran energi berkelanjutan ya. Jadi secara konsep di sini ada dua 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 dampak ya. Pertama ada dampak secara langsung dan juga dampak secara tidak langsung ya. Di sini kan kita membahas energi berkelanjutan, di mana energi berkelanjutan ini adalah energi yang dia tidak boleh memberikan dampak kepada generasi mendatang. Hal tersebut dapat dicapai dengan kita memakai energi yang sifatnya bersih ya, yang dimana di situ mendukung tujuan SDGs nomor 7. Dan ketika energi yang kita pakai bersih, otomatis iklim itu tidak akan berubah ya, atau iklim itu akan menjadi semakin membaik. Hal tersebut akan mendukung tujuan SDGs nomor 13. Nah, nanti kedua tujuan ini akan juga mendukung tujuan SDGs lainnya seperti tujuan nomor 8, 9, dan 11. Itu secara tidak langsung. Nah, terus ini adalah pemakaian energi pada 25 tahun ke belakang ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari tahun 2000 sampai 2024 itu Cina itu menjadi kontributor terbesar sebagai pemakai energi terbanyak gitu ya. Dan juga kebanyakan negara-negara berkembang itu juga memiliki tren yang setiap tahun itu memiliki tren yang naik ya. Jadi setiap tahun dia kebutuhan energi itu menjadi naik. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara maju seperti US maupun negara-negara di Eropa itu dia cenderung stagnan maupun menurun. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh karena negara
berkembang itu dia pertumbuhan penduduknya tinggi ya, terus dia industrialisasi dan urbanisasinya itu pesat ya, jadi juga kenaikan pendapatan dan konsumsinya juga tinggi ya. Terus juga ketergantungan pada energi fosil yang harga itu murah. Terus yang kelima adalah efisiensi energi yang ya dia tergolong masih rendah. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa coal itu masih menjadi kontributor sumber energi terbesar ya dari 24 tahun terakhir. Nah, pemakaian energi 25 tahun ke depan di sini ada analisis grafik dari US Energy Information Administration atau EIA ya. Nah, di sini kalau kita lihat pemakaian energi itu hampir bisa mencapai dua kali lipat dari tahun 2010 hingga 2050. Nah, kalau kita lihat lagi di sebelah kanan ini ada grafik penelitian dari McKinsey ya. Ini adalah grafik yang menggunakan menunjukkan penggunaan listrik dari 2000 tahun 2000 sampai 2050. Nah, di sini ada kenaikan 3% setiap tahunnya dari tahun 2000 sampai 2010, sedangkan dari tahun 2023 sampai 2050 itu kenaikannya bertambah menjadi 3,5% dikarenakan tren mobil listrik dan juga um, tren apa tren untuk mobil listrik dan juga tren seperti bangunan-bangunan yang butuh uh, listrik tinggi itu semakin meningkat setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini adalah cadangan energi non renewable dan renewable ya. Nah, untuk non renewable di sini saya memakai minyak bumi ya. Ini adalah ada data dari BP ya. Jadi ada dua skenario di sini, current trajectory sama below below 2 derajat Celcius untuk dari skenario yang dibuat. Nah, terus yang sebelah kanan ini adalah skenario untuk proyeksi pangsa energi baru terbarukan dalam skenario business as usual ya atau BAU. Oke, di sini adalah cadangan, ini adalah grafik dari potensi dan juga kapasitas yang terpasang ya. Jadi di Indonesia itu potensi dari energi terbarukan itu sangat besar ya. Kalau kita lihat di sini energi surya itu menjadi yang terbesar yaitu adalah 207,898 megawatt, dan juga yang kedua ada hidro yaitu ada 75.000. Nah, sedangkan di sini yang baru terpasang itu baru 105 megawatt untuk yang energi surya dan baru 4.621 megawatt untuk yang energi hidro. Nah, di sini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar, tetapi masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Karena kalau kita tahu, Indonesia itu berada pada iklim tropis dan juga pada garis garis khatulistiwa di mana eh, kita lebih lama terkena sinar matahari dibandingkan negara-negara lainnya. Gitu. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan potensi tersebut untuk membangun sumber energi yang berasal dari energi terbarukan. Gitu. Nah, di sini adalah pandangan saya terhadap energi di Indonesia ya. Karena kalau kita lihat tadi, di situ kita masih sangat kurang memaksimalkan potensi sumber daya energi terbarukan yang ada di Indonesia. Selain itu juga kalau kita lihat dari data yang ada di slide itu adalah coal itu menjadi energi atau penyumbang energi terbesar ya di tahun 2023 itu sebenarnya sebanyak 40%, di mana di sini NRI atau New Renewable Energy itu masih 13% di tahun 2023. Sedangkan targetnya itu di tahun 2025 kita harus mencapai 23% sebagai New Renewable Energy itu 23% sebagai penyokong energi utama di Indonesia. Eh, Harapannya dengan saya sebagai sarjana teknik mesin itu dapat membantu mencapai tujuan yang memang sudah ditetapkan dari pemerintah. Nah, jadi sebagai sarjana teknik mesin, apa yang bisa dapat saya lakukan ya? Jadi yang saya dapat lakukan adalah solusi yang bersifat teknis ya dan aplikatif. Nah, antara lain adalah pengembangan sistem energi EBT yang lebih efisien ya, seperti turbin angin yang skalanya kecil ya untuk daerah-daerah pesisir, serta sistem pembangkit biomasa dan limbah dari pertanian. Nah, serta peningkatan efisiensi turbin dan boiler pada pembangkit existing. Karena hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang sarjana teknik mesin karena seorang sarjana teknik mesin sudah memiliki dasar-dasar ilmu yang mempelajari hal-hal mengenai permasalahan tersebut gitu ya. Sehingga harapannya dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan itu dapat membantu Indonesia untuk mencapai eh, tidak hanya mencapai energi bersih tahun 2050, tapi juga mencapai yang namanya adalah agar kita dapat mencapai tujuan yang ada pada SDGs, yaitu adalah tujuan nomor 7, yaitu menyediakan energi yang bersih dan juga terjangkau.
Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.